Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di zaman yang penuh fitnah dan godaan saat ini, banyak kita jumpai hal-hal yang melalaikan, hal-hal memalingkan yang menyibukkan kebanyakan manusia dari tujuan untuk diciptakannya mereka dan juga diadakannya mereka di dunia ini. Allah menciptakan manusia untuk bertakwa dan taat kepadanya, serta selalu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di zaman yang begitu dahsyat dengan godaan-godaan yang menghantarkan kepada kebinasaan, keburukan, dan kehancuran. Dikutip dari risalah penting untuk muslimah, kitab yang ditulis dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Pada zaman yang seperti ini, manusia ditekankan untuk saling memberikan wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling memberikan wasiat untuk senantiasa taat kepada Allah, saling memberikan nasihat untuk senantiasa melazimi syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Ini semua kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah, dan juga berlepas diri kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berlepas diri ini adalah bahwa ada orang yang menyimpang dari agama, baik itu perkara akidah atau ibadah atau muamalah atau akhlak dan adab. Maka kita menasihati sebagai bentuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, dan juga sebagai bentuk berlepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang yang melakukan maksiat, meninggalkan hal yang wajib kita diamkan, atau melakukan maksiat, melanggar hal yang dilarang tapi kita diamkan. Maka dengan kita memberikan nasihat, kita berlepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk muslimah, nasihat seperti ini sangat penting karena godaan zaman ini banyak terfokus kepada perempuan. Banyak sekali perilaku yang menjerumuskan para perempuan ke dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian rencana-rencana yang sudah diatur sedemikian rupa tujuannya adalah untuk menghilangkan sifat malu, kemuliaan, kehormatan, dan kesucian yang dimiliki oleh perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una as-sahawati an tamilu mailan 'azim." Allah menginginkan untuk memberikan taubat atas kalian, dan orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Allah sudah mengabarkan bahwa ada manusia yang memang ingin agar perbuatan-perbuatan keji tersebar di tengah kaum muslimah, sehingga kaum muslimah membuka auratnya, hilang rasa malunya, hilang ketertutupannya dari laki-laki yang bukan mahram, hilangnya keanggunannya. Hendaknya para perempuan bertakwa kepada Allah Jazza wa Jalla, dan hendak para perempuan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan. Dan hendaknya para perempuan mengetahui apa saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW
yang merupakan bimbingan-bimbingan yang agung, penyuluhan-penyuluhan yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, yang apabila dikerjakan, maka di dalamnya seorang perempuan akan mendapatkan kesuciannya. Seorang perempuan akan mendapatkan kemuliaannya, seorang perempuan akan mendapatkan keutamaannya dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan perempuan yang terjaga, yang cerdas, yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia tidak menoleh kepada apa yang dikatakan manusia rendahan, yang menginginkan hilangnya kemuliaan, kesucian, dan keagungan perempuan. Pandangan seorang perempuan selalu kepada apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya seorang wanita muslimah seperti itu jangan dipikirkan ketika dikatakan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab bahwasannya cadar bukan dari Islam, cadar ada budaya Arab, dan seterusnya. Tinggalkan itu, ikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis-hadisnya, contoh lain adalah jilbab. Jilbab yang panjang yang menutupi seluruh tubuh, maka dia tidak memperdulikan apa yang dicelotehkan oleh manusia-manusia rendahan yang tidak paham dan tidak menginginkan kebaikan bagi wanita muslimah. Yang terpenting bagi wanita muslimah adalah dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana dia mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab Syahid, mereka berdua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar pada waktu hari Idul Adha atau hari Idul Fitri. Lalu beliau melewati para perempuan, kemudian beliau bersabda, Ya ma'syaral nasya'i tasaddaqna fa inna aritukunna a'sar ahlin nari fakulna wa bima ya Rasulullah qala tu'sirna al-la'na wa takfurna al-asir ma ra'aitu minnaki sya'ati aqli wa dini adhaba li ubbaral ujri hazimini ahdakun. Wahai kelompok-kelompok kalian, para perempuan seluruhnya, hendaknya kalian bersedekah, karena sesungguhnya diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Lalu para sahabat wanita bertanya, dengan apa kami menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, karena kalian mencaci, melaknat, dan kalian kufur terhadap kebaikan suami. Aku tidak melihat dari makhluk-makhluk kurang akalnya dan agamanya lebih menghilangkan otak orang yang tegas di antara kalian dibandingkan kalian, wahai perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara umum maknanya adalah bahwa kebiasaan Nabi Muhammad SAW menasihati para perempuan, sebagaimana kebiasaan beliau juga menasihati para lelaki. Dan sebanyak Nabi Muhammad SAW mengingatkan para perempuan tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada perempuan, kemudian juga tentang penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh para perempuan. Ini agar mereka menjaga diri dari kekurangan-kekurangan tersebut dan mengobati kalau seandainya memiliki kekurangan-kekurangan tersebut. Maka pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, setelah Nabi Muhammad SAW berkhutbah, beliau bersabda, wahai perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya diperlihatkan kepadaku kalian adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Kemudian lanjutkan dari hadis ini adalah para sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kurang agama kami dan kurang akal kami, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-yasha syahadahu mar'ati mislatis syahadatir rajul. Bukankah persaksian seorang perempuan seperti setengah dari persaksian seorang lelaki? Kemudian para sahabat-sahabat wanita mengatakan,
benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzaliki min tuksuni aqliha, itulah kekurangan dari akalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Alyasa idza hadata lam tusalla walam tasum, bukankah seorang wanita jika haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Maka kata sahabat wanita, benar wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, fadzalika min tuksoni diniha, itulah kekurangan dari agamanya. Baik sahabat beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.